Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjatuhkan denda 48 miliar rupiah kepada kepala desa dan perangkat desa Kohot karena terbukti sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rapat Komisi 4 DPR di Jakarta dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Sakti Trenggono menyebut Kepala Desa Kohot Arsin dan perangkat desa berinisial T terbukti sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Keduanya mengakui kesalahannya dan bersedia membayar denda yang telah ditetapkan 48 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Saat rapat dengar dengan DPR dan KKP, anggota Komisi 4 DPR fraksi PDI Perjuangan, Sony Dana Paramita meragukan kepala desa memiliki dana untuk membangun pagar laut di Kabupaten Tangerang, apalagi membayar denda administratif yang sangat besar, yaitu 48 miliar rupiah. Saya juga agak bingung, tadi sudah teman-teman nanya mungkinkah bayar 48 miliar dan sebagainya. Tapi saya kira kita juga tidak bisa paksakan KKP melebihi kewenangannya. Saya hormat atas itu. Dan untuk itu saya juga ingin, karena ada yang di otak kita itu ada yang masih tidak masuk akal begitu. Di forum ini kalau memang terbukti bahwa kepala desa adalah pelakunya, saya minta kepada Kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice kolaborator. Sebelumnya Kades Kohot Arsin telah menjadi tersangka dan ditahan Bareskrim Mabes Polri karena kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di wilayah pagar laut Tangerang. Polisi menyebut Kades Kohot ditahan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Tim Liputan Kompas TV. Kades Kohot Arsin yang sudah menjadi tersangka kasus pagar laut oleh polisi kini juga kena sanksi denda oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 48 miliar rupiah. Denda ini menjadi sorotan anggota DPR karena jumlah yang dinilai sangat besar jika dibandingkan dengan profil pendapatan seorang kepala desa. Apakah denda ini menjadi akhir dari kasus pagar laut di Tangerang? Apa yang harusnya bisa diselesaikan KKP dan siapa yang harus dibidik polisi usai Kades Kohot jadi tersangka? Kami bahas bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Sony Dana Paramita dari fraksi PDI Perjuangan. Pak Sony, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, alhamdulillah baik, Mas. Terima kasih sudah bergabung. Fair dan masuk akal atau tidak denda 48 M untuk Kades Kohot ini, Pak? Kalau pertanyaannya fair dan masuk akal, pertama kalau bicara masuk akal menurut saya tidak masuk akal. Bukan soal pada 48 miliarnya, tapi tidak mungkin seseorang atau bahkan perusahaan sekalipun membuat pagar laut dengan biaya sampai 17 miliar, sementara dia tidak mendapatkan manfaat atas itu. Ini yang menurut banyak teman-teman sudah melukai logika, melukai akal sehat kita. Kalau fair, saya kira posisinya begini, saya tidak ingin mengadili Kades Kohot, tapi saya ingin berbuat adil kepada dia, saya ingin berbuat adil kepada semuanya. Kenapa kemarin kemudian saya sampaikan bahwa kalau perlu dia harus mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Saya khawatir dengan keamanan dia. Sampai Anda menawarkan mendorong jadi JC itu karena Anda mencium ada sosok lain di balik Kades Kohot ini? Sederhana saja, kita mungkin tidak perlu bicara terlalu detail, tapi kemarin ketika hari Kamis kita rapat dengan Kementerian KKP menyampaikan, memastikan bahwa penanggung jawabnya adalah Kades A dan tersangka dan perangkat T. Kalau sudah pasti, kenapa dia tidak sebut nama langsung saja? Harus inisial.
Ini kan ada sesuatu besar yang menurut saya kementerian juga tidak yakin sebenarnya. Makanya coba kalau dilihat, kalau ngikuti rapat kemarin, di kesimpulannya antara Komisi 4 dengan Menteri KKP, kesimpulan kita adalah Komisi 4 mendengarkan penjelasan pagar laut yang disampaikan oleh Kementerian KKP. Tidak ada kata memahami dan sebagainya. Hanya mendengarkan. Yang kemudian tidak sambung dengan mendorong agar KKP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan secara tuntas kasus pagar laut. Oke. Kita ingin fair, karena kita dalam rapat terakhir kemarin menyadari ini masih belum bisa memuaskan keinginan publik atas peristiwa yang terjadi di Banten. Yang membuat Anda merasa tidak puas itu apakah belum terungkap nih otak di balik pembuat pagar laut itu? Sekarang begini Mas, 30 kilometer lebih, kemudian dijawab, saya bisa menghormati, saya kemarin sudah menghormati kewenangan dari Kementerian KKP pada soal administratif saja. Meskipun satu catatan, Kementerian KKP tidak utuh memahami aturannya sendiri. Sejak awal Menteri bilang ada penyelidikan. Kemarin diklarifikasi oleh dirjennya, tidak ada penyelidikan, kami hanya melakukan pemeriksaan. Yang kedua, kemarin menyampaikan untuk menyebut sebagai pasti denda 48 miliar, tunggu putusan pengadilan. Dia lupa ada peraturan menteri sendiri bahwa yang mengatur bahwa itu hanya kewenangan dari menteri, nggak perlu ke yang lain-lain. Ini yang maksud saya, apakah mereka gundah, mereka tidak yakin, atau mereka memang tidak memahami aturannya sendiri, sehingga untuk menegakkan hukum, untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Kementerian KKP itu tidak akan bisa maksimal. So, apa yang harusnya dilakukan? Terobosan apa yang harusnya dilakukan kementerian dan polisi untuk bisa biar jelaslah kasus ini? Ya, saya kira samalah pertanyaan semua pihak, kegalauan semua pihak, ketidakyakinan semua pihak bahwa Kades Kohot tidak mungkin menjadi pelaku tunggal atas ini. Tentu ada orang yang sampai bersedia mengeluarkan 17 miliar untuk bikin pagar laut itu karena akan dapat manfaat. Menteri KKP sendiri bilang awalnya, ini pasti ada motifnya, ada modusnya, ada keinginannya apa? Agar terjadi reklamasi secara alami. Nah, apa urusannya kalau Kohot punya itu? Kalau bukan perusahaan besar tidak mungkin. Saya juga tidak mau melakukan azas praduga tak bersalah, tapi kan ini bisa dikejar. Jadi sekali lagi, mana mungkin Kades belanja bambu, bikin pagar laut 17 miliar, tanpa dia nanti akan merasakan manfaat yang dia terima apa. Kalau dia sekarang dalam posisi tersangka, ditahan dan sebagainya kan urusan lain. Soal sertifikat tanah, bukan soal pagar laut. Jadi harus bisa dipisahkan Mas, dan bagi saya soal pagar laut adalah soal pidana, soal kejahatan. Bukan sekedar persoalan pelanggaran administratif semata. Oke, dan kalau menurut Anda proses yang berjalan untuk itu. KKP berkepentingan untuk itu. Oke. Dan menurut Anda, KKP yang menjalankan penyelidikan, pengusutan di internal, apakah cukup memuaskan untuk Anda? Bagi saya, bahwa dia punya tugas sampai administratif saja, iya. Meskipun saya kecewa, karena dia tidak bisa memahami utuh atas aturannya sendiri. Kemarin Wamen menjelaskan kami nunggu putusan pengadilan. Soal sanksi, sebetulnya itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Kelautan sendiri. Itu menjadi wilayahnya menteri, wilayahnya gubernur, wilayahnya bupati. Bahkan paksaan pemerintah itu juga diatur dalam peraturan menteri tersebut. Sehingga saya tidak tahu ada kegamangan dalam menyelesaikan kasus ini. Oke, tapi yang jelas prosesnya masih terus berlangsung di pihak kepolisian. Pak Sony, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Saya selalu ya Pak. Kalau Komisi 4 tidak melanjutkan ini bukan berarti ini sudah selesai, tidak itu. Karena soal bangsa, soal negara juga masih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Sony sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak.